Barsiso punya murid 60.000 orang, dan semuanya itu bisa terbang dengan keberkahannya Barsiso. Famata kafiron, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dalika, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Bagaimana ceritanya Barsiso? Wa kana ya'budullaha ta'ala, dia senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini endingnya udah ketahuan, dia mati dalam keadaan kafir. Dulunya orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, hatta ta'ajjabatil malaikatu min ibadatihi, sampai terkagum-kagum para malaikat dari ibadahnya itu. Faqala Allah Ta'ala lahum, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, limada ta'jabuna minhu, mengapa kalian heran kepadanya? Anni a'lamu ma la ta'lamuna fi ilmi. Anni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui segala sesuatu yang kalian tiada mengetahuinya. Fi ilmi annahu yakfuru, dalam pengetahuanku bahwa ia akan mati kafir. Wa yadkhulun nara abadal abidina, dan dia akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Abadal abidin, abadal abidin. Kata Allah, kagak usah heran, kalian tidak mengetahui apa yang aku tahu, kata Allah. Bahwa dalam pengetahuanku, Barsiso ini adalah orang yang akan mati kafir, dan dia akan masuk ke dalam neraka abadal abidin, selama-lamanya. Pasti sebut namanya kagum. Ya Allah, nama gua ada di kitab, cuman pas lempengan neraka ya. Selama-lamanya. Fasami'a dzalika iblisu, maka iblis mendengar berita itu. Wa alima anna halakahu ala yadihi, dan iblis mengetahui bahwa kebinasaannya Barsiso ada di tangannya. Faja'a ila sauma'atihi, maka iblis datang ke tempat ibadahnya Barsiso. Ala shibhi abidin, menyerupai bentuk seorang manusia yang ahli ibadah. Nyamar datu iblis, datang nemuin Barsiso dengan rupa orang yang ahli ibadah, pakai gamis, pakai sorban, dah kalau orang sekarang kelihatan orang yang benar begitu. Faqala lahu Barsiso, maka bertanyalah Barsiso, man anta wa ma turidu, siapa kamu dan apa yang kau inginkan? Faqala, maka iblis itu menjawab yang udah nyamar, ana abidun, saya ini ahli ibadah. Tuh, orang ahli ibadah ngaku-ngaku ahli ibadah, bukan ahli ibadah. Orang benar
namun dia ngaku-ngaku orang benar, bukan orang benar. Karena orang yang baik itu menyandarkan segala sesuatunya adalah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Gak pernah dia berkata, saya sukses, bukan. Kesuksesan saya adalah pemberian Allah. Saya berhasil, gak pernah dia berkata seperti itu. Ini adalah karunia Allah. Saya mendapatkan nilai yang paling bagus, bukan. Ini adalah kemudahan-kemudahan dari Allah. Begitu. Iblis datang menyerupai ahli ibadah ketika ditanya, man anta wa ma turidu, siapa kamu dan apa yang kau inginkan? Faqala, iblis menjawab, ana abidun, saya adalah ahli ibadah. Aku nu'aunan laka ala ibadatillahi, aku akan menjadi penolongmu untuk beribadah kepada Allah. Fa ana abidun, aku nu'aunan laka ala ibadatillahi ta'ala. Aku ini ahli ibadah, saya akan membantumu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Faqala lahu Barsiso, maka Barsiso berkata kepadanya, man aroda ibadatallahi ta'ala, barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, fa innallaha yakfihi sahiban, maka sesungguhnya Allah cukup menjadi temannya. Jadi gak butuh yang lain. Ini kata Barsiso, ente mari mau ngapain? Saya mau nemenin kamu ibadah. Enggak. Orang yang udah ibadah kepada Allah, cukup Allah menjadi temannya. Saya gak butuh kamu. Itu awalnya Barsiso bilang begitu. Diusir iblis tuh. Diusir tuh iblis yang sudah menyerupakan ahli ibadah. Enggak. Gua gak butuh teman. Enggak. Faqoma iblisu la'anahullahu, namun iblis tetap tinggal di rumahnya Barsiso. La'anahullahu, tetap dia disusir, kagak pergi. Ya'budullaha salasata ayyamin, iblis beribadah kepada Allah di rumahnya Barsiso selama 3 hari. Lam yanam, tidak tidur. Lam yakul, tidak makan. Walam yashrab, dan tidak minum. Tidur kagak, makan kagak, minum kagak. Maka Barsiso, maka Barsiso berkata, wahai iblis, ana umtiru, saya puasa namun berbuka. Wa anamu, dan saya beribadah namun saya tidur. Wa akulu wa ashrabu, aku ibadah, aku makan, dan aku minum. Wa anta la ta'kulu, sedangkan engkau tidak pernah makan. Kok bisa ya? Kamu ibadah kepada Allah, tidur kagak, makan kagak, minum kagak. Hebat bener kamu. Udah mulai tertarik tuh. Tadinya diusir, tapi melihat dia ahli ibadah, mulai tertarik. Kata Barsiso, wa inni abadtullaha ta'ala, sungguh aku telah beribadah kepada Allah Ta'ala mi'ataini wa isrina sanatan, selama 220 tahun. Wala aqdiru ala tarkil akli wasyurbi, namun aku tidak mampu untuk meninggalkan makan dan minum. Fama hilati hatta asira mitlaka, bagaimana caranya agar aku bisa seperti ini? Tuh,
Udah mulai dan tertarik. Kok ente bisa ibadah kepada Allah, kagak tidur, kagak makan, kagak minum? Bagaimana caranya agar aku bisa seperti ini? Qala, maka iblis berkata, idhab fa'sillaha ta'ala thumma tub fa innahu rahimun hatta tajida halawata ta'ati. Kata iblis, idhab, pergilah kamu, fa'sillaha ta'ala, lakukanlah kemaksiatan kepada Allah, thumma tub, lalu bertaubat, fa innahu rahimun, karena Allah itu maha penyayang, hatta tajida halawata ta'ati, nanti engkau akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Halawata ta'ah, engkau akan mendapatkan halawata ta'ah, kenikmatan dalam melakukan ibadah. Pengen tahu caranya? Gampang, maksiat aja dulu. Nanti habis maksiat taubat. Tenang aja, Allah kan maha pengampun. Nanti dengan sebab kau melakukan dosa, ibadahmu itu adalah ibadah yang penuh dengan kelezatan. Tuh, iblis tuh. Tuh, setan tuh. Qala, maka Barsisa berkata, kaifa a'sihi, bagaimana mungkin aku akan bermaksiat kepada Allah? Ba'daan abadtuhu kada wa kada sanatin, setelah aku beribadah kepadanya sekian-sekian tahun. Faqala iblisu, maka iblis berkata, al insanu ida adnaba, manusia itu apabila telah berbuat dosa, yahtaju ilal ma'dzirati wal maghfirati, dia butuh kepada maaf dan ampunan. Orang kalau habis berbuat dosa, pasti dia butuh pintu-pintu maaf. Ilal ma'dzirah, pintu-pintu maaf, wal maghfirah, dan pintu-pintu ampunan. Itu yang bikin ibadahnya dia semakin khusyuk. Karena dia pernah berbuat dosa, udah dosa aja dulu. Faqala, maka Barsisa bertanya, ayyu dambin tushiru alayya, dosa apakah yang akan kau ajarkan kepadaku? Kira-kira dosanya dosa apa ya yang saya akan kerjain? Faqala, kata iblis, azina, berzina, mau gak? Qala la af'alu, tidak, aku tidak akan mau mengerjakannya, karena zina dosanya gede. Qala taqtulu mu'minan, kata iblis, kau bunuh seorang mukmin. Qala la af'alu, kata Barsisa, saya tidak akan mau melakukannya. Kagak ah, kalau ngebunuh kan dosanya gede, zina dosanya gede. Qala, maka iblis berkata, tasrabu muskiran, itu titik tiganya dihapus, bukan pakai shin tapi pakai sin, langsung aja dibunderin. Muskiran, bukan titik tiga tapi sin. Tasrabu muskiran fa innahu ahwan, kau minum khamr karena dosanya lebih ringan. Qala aina ajiduhu, kata Barsisa, di mana aku bisa mendapatkan khamr? Nah, berarti mau dia. Kalau kamu zina nggak mau karena emang dosanya gede, kalau kamu ngebunuh nggak mau karena emang dosanya gede, tasrabu muskiran fa innahu ahwan, kau minum khamr, mabok dah, mabok, karena mabok itu dosanya rada kecilan.
Kata Barsiso, aina ajiduhu, di mana aku bisa mendapatkannya khamar? Di mana caranya dapetin dia? Qala, maka iblis berkata, idhab ila qaryati kada, pergilah kamu ke kampung ini. Fadhab, padahaba, faro'am ro'atan jamilatan, maka Barsiso pun pergi, lalu dia melihat perempuan yang cantik. Fashtaro min hal khamra, ia membeli dari wanita cantik itu akan khamar. Dia pergi pengen mabok, ternyata yang dagang khamar itu perempuan cakep banget, cuma bini orang. Yang dagang perempuan cakep banget, tapi udah punya laki. Fasyaroba wasakaro wazana biha, maka Barsiso minum khamar tersebut dan dia mabok, akhirnya berzina dengan wanita cantik itu. Fadakhala alaihi zaujuha faqatalahu, lalu masuk suaminya, akhirnya dia membunuhnya. Ketika dia lagi melakukan hubungan badan, suaminya datang. Marah Barsiso, digerebek rumah lakinya, akhirnya lakinya itu dibunuh sama Barsiso. Berarti gara-gara mabok yang dia anggap dosanya kecil, dia berzina. Selesai berzina, ketahuan lakinya dibunuh. Memilih satu dosa yang dia anggap ringan, tapi gara-gara itu dia melakukan semuanya. Berzina juga, ngebunuh juga. Udah selesai, mabok iya, kemudian berzina iya, ngebunuh juga. Tsumma inna iblisa tamatsala fi surati insanin, kemudian iblis berubah wujud menjadi rupa seorang manusia. Wasa'a bihi ila sultanin, dan melaporkan itu kepada penguasa. Iblis datang ke kantor polisi, ada pembunuhan Pak di sono Pak, ada pembunuhan di sono Pak. Datang polisi kan, datang ke TKP. Fa'akhodahu, lalu penguasa itu menangkap Barsiso. Wajalladahu lil khamri samanina jaldatan, dan mencambuknya lantaran minum khamar sebanyak 80 kali cambukan. Dihukum datu Barsiso karena minum khamar, siksaannya, dendanya tuh 80 kali cambukan. Walizina mi'ata jaldatin, dan lantaran berzina cambukannya 100 kali cambukan. Wa umira bisolbihi li ajlid dami, dan diperintahkan untuk menyalibnya lantaran pembunuhan. Ketiga, mabok itu dendanya 80 kali cambukan. Berzina hukumannya 100 kali cambukan. Bunuh orang disalib karena dia membunuh, disalib, diikat di atas tiang sampai mati. Jadi diikat di tiang, tangannya diikat, kakinya diikat. Falamma sulibah ja'a ilaihi iblisu fi tilka surati, maka tatkala Barsiso itu disalib,
datanglah iblis kepadanya pada bentuk ahli ibadah yang dulu. Jadi datang lagi iblis nemuin dia seperti rupanya ahli ibadah yang dulu, yang pernah ngajarin dia. Kalau pengen jadi ahli ibadah, maksiat aja dulu. Nah, itu iblis berubah seperti wujud yang pertamanya. Faqala, maka iblis bertanya, kaifa taro halaka, wahai Barsiso, bagaimana kau memandang keadaanmu saat ini? Qala, maka Barsiso menjawab, man ato'a qarina su'i fahaluhu kada. Barang siapa yang mentaati teman yang buruk, maka seperti inilah keadaannya. Ini gara-gara saya mentaati ajaran teman yang jelek. Begini deh nih. Faqala iblisu, maka iblis berkata, kunta fi ibadatika mi'ataini wa isrina sanatan. Engkau dalam menjalankan ibadah kepada Allah selama 220 tahun, hatta sholat duka, hari ini aku saksikan engkau disalib. Falau arodta anzal duka, seandainya kau mau, aku akan melepaskanmu. Ente ahli ibadah 220 tahun, ujung-ujungnya disalib begini. Ente mau gak aku lepasin? Tuh, kata iblis, gue lepasin mau gak? Gue selamatin mau gak? Qala, maka Barsiso menjawab, uridu, saya mau, lepasin saya dong. Wa u'tika ma turidu, dan aku akan memberikan kepadamu apa saja yang kau inginkan. Kalau mau, aku akan lepaskan kamu dan selamatkan kamu. Kata Barsiso, iya. Dan aku akan memberikan apa saja yang kau inginkan. Qala, kata iblis, begitu, benar nih. Apa saja yang kau mau, yang aku inginkan, kau akan memberi? Iya, kata iblis, usjud li sajidatan, sujudlah kepadaku 1 kali sujud saja. Qala, maka Barsiso menjawab, kaifa asjudu alal khosyabi, bagaimana mungkin aku bisa sujud sedangkan aku diikat di sebuah kayu? Kan tangan saya diikat, badan saya diikat, kaki saya diikat, sujudnya bagaimana? Qala, maka iblis menjawab, bil imani, cukup dengan menganggukkan kepala. Bil imai, lu begini aja nih, niatin sujud sama gua, segitu aja cukup, udah cukup. Fa'au ma'a biroksihi sajidan fakafaro, maka Barsiso menundukkan kepalanya dengan niat sujud kepada iblis, maka kafirlah dia. Na'udzubillahi min dalika. Falamma kafara, dan tatkala Barsiso telah kafir, qala syaitanu, maka setan itu berkata, inni bari'un minka, aku tidak bertanggung jawab dengan urusanmu. Inni akhafu rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kata iblis, kalau lu kagak takut sama Allah, gua takut sama Allah. Kalau bahasa orang sekarang, ini benar-benar kecelek gitu. Wah, kecelek banget, kecelek 2 balik ini.
Kata setan, inni bari'un minka inni akhafu rabbal alamin. Inni bari'un minka inni akhafu rabbal alamin. Jadi setelah dia sujud kepada iblis kafir, saat itu dia kafir, lehernya langsung dipenggal oleh raja. Kenapa? Karena memang hukumannya 3: minum khamr, berzina, membunuh. Maka pada akhirnya bersisa mati dalam keadaan kafir. Allahumma ja'alil imana lana sirajan wala taj'alhu istidrajan. Ya Allah, jadikanlah keimanan kami adalah menjadi cahaya yang menyelamatkan kami, dan jangan kau menjadikan keimanan kami penuh dengan ujian-ujian yang memberatkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil imana lana. Allahumma ja'alil imana lana Siraja. Wala taj'alhu istidraja. Allahumma ja'alil imana lana. Allahumma ja'alil imana lana. Allahumma ja'alil imana lana. Allahumma ja'alil imana lana Siraja. Wala taj'alhu istidraja. Allahumma ja'alil imana lana. Siraja. Wala taj'alhu istidraja. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya qadimal ihsan. Ya daimal ma'ruf. Ya kathiral khair. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijah